Shalom saudara, Kingdom Inspiration hari ini saya menyampaikan dengan judul cuci tangan. Saudara, kata cuci tangan itu muncul saat Paskah, ya, saat di mana ada sebuah peristiwa di mana Gubernur Pilatus, saudaraku sekalian, yang saat itu disodori sebuah kasus atau sebuah pengadilan, ya, tentang pengadilan daripada Tuhan Yesus yang saat itu sedang diadili oleh para imam, dan kemudian para imam menyerahkan pengadilan kepada Pilatus. Nah, saudara, Pilatus kemudian pada akhirnya dari kisah itu membawa sebaskom air lalu mencuci tangan. Dan kata cuci tangan itu artinya adalah melepaskan tanggung jawab atau akibat daripada yang kita lakukan. Itu adalah cuci tangan. Saudaraku sekalian, kalau kita amati sih sebenarnya semua orang itu tidak suka bertanggung jawab, alias semua orang itu suka cuci tangan. Dan kalau kita lihat peristiwa daripada pengadilan Tuhan Yesus itu, saudaraku, para imam lah yang sebenarnya lebih tidak bertanggung jawab. Mengapa demikian, saudaraku sekalian? Oleh karena sebenarnya ketika mereka mengadili Tuhan Yesus atas tuduhan-tuduhan yang mereka kemukakan, mereka mencari saksi palsu. Dan mereka melakukan itu oleh karena mereka iri hati. Karena banyaknya orang yang kemudian ketika Yesus pelayanan dan mengajarkan firman Tuhan, orang berbondong-bondong datang. Dan juga terjadi mujizat-mujizat. Dan orang-orang mulai menyuarakan desas-desus bahwa Yesus adalah Mesias. Walaupun Yesus sendiri tidak pernah berkata secara terus terang bahwa dirinya adalah Mesias. Maka ketika desas-desus itu muncul, para imam ini sangat iri. Dan mereka kemudian bersatu padu. Para imam itu sebenarnya juga ada friksi atau ada ajaran yang berbeda, saudara, antara Saduki dan Farisi. Tapi mereka saat itu bersatu padu untuk mencari kesalahan daripada Yesus, supaya Yesus bisa diadili dengan sebuah tuduhan yang paling berat, yaitu berakibat dihukum mati. Nah, saudaraku sekalian, sebenarnya di dalam hukum Yahudi atau Taurat, mereka bisa melakukan itu. Bukankah rajam batu sudah sering mereka lakukan kepada orang yang kedapatan berzina, walaupun itu dengan pengadilan yang ketat. Para imam itu, ya, imam besar dan imam yang lainnya itu menyerahkan Yesus kepada pengadilan negara, pengadilan Romawi, yaitu kepada Pontius Pilatus saat itu. Dan ketika Pontius Pilatus pun, saudaraku, mencari dasar untuk bisa dihukum sesuai yang diharapkan oleh para imam, tidak didapati sebuah kesalahan yang patut untuk Yesus dihukum mati. Nah, saudaraku sekalian, itu sebabnya saya mau katakan sebenarnya para imam lah yang tidak bertanggung jawab atau cuci tangan. Pada saat itu kemudian Pilatus mencoba untuk tidak mengadili dengan hukuman yang berat, yaitu mencoba pada setiap hari Paskah dia bisa membebaskan satu orang apapun kesalahannya dengan gerasi, ya, membebaskan dari hukuman. Dan dia coba memilih, memberikan pilihan kepada rakyat, apakah harus Yesus yang dihukum mati atau Barabas, penjahat besar, yang dibebaskan. Tapi mereka tetap saja memilih Yesus dihukum mati. Dengan kata lain, saudaraku sekalian, bahwa sebenarnya Pilatus sudah sedemikian rupa berusaha untuk membebaskan Yesus yang tak bersalah ini. Tapi juga sedemikian rupa para imam yang tahu bahwa Yesus tak bersalah meminta Pilatus, tangan Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Itu sebabnya kemudian Pilatus cuci tangan di depan publik. Dan sebenarnya yang paling bertanggung jawab dan cuci tangan, walaupun itu tidak jelas-jelas mencuci tangannya, adalah para imam itu. Nah, saudaraku sekalian,
pelajarannya, inspirasinya bagi kita, bagi setiap kita yang mempunyai kegiatan rohani atau sebagai seseorang yang berkecimpung pada hal-hal yang bersifat rohani, saudaraku, kita bisa terjebak seperti para imam itu. Tidak berterus terang, tapi sebenarnya kita yang suka cuci tangan dengan memakai tangan orang lain yang melakukan penghukuman. Tetapi sebenarnya kitalah yang menginginkan penghukuman itu. Hal ini jangan sampai terjadi kepada Anda dan saya, yaitu tanpa sadar kita memakai topeng rohani untuk menghukum orang lain, tapi sebenarnya tangan orang lainlah, bukan tangan kita yang menghukum. Saudara, biarlah tangan kita bersih, dan kalau toh kita harus bertanggung jawab, biarlah perbuatan kita berani bertanggung jawab. Tuhan memberkati.